Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 98 sampai dengan 103. Nah, ini ada loket pembayaran pajak kendaraan ya adik-adik. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya, seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Nah, ini ada bacaan judulnya Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, ini ada tugas kita di Ayo Berlatih dengan mengisi tabel berikut. Untuk beberapa paragraf yang ada di bacaan tadi, kita akan mengisi gagasan utama dan juga informasi penting yang terdapat di bacaan tersebut ya. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan sudah Karina buatkan. Di paragraf pertama, dampak pelaksanaan tanggung jawab, ini contoh dari buku ya. Lalu di sini gagasan utama teks non-fiksinya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Yang kedua, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Yang ketiga, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Paragraf kelima, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Di paragraf ke-6, pelaksanaan tanggung jawab bagi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, kemudian pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Kemudian berikutnya, diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan di tabel berikut ya. Sudah ada contoh bagian pertama yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampaknya yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa. Kita lihat yang lain. Yang nomor 2, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Ya, kemudian dampaknya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara semakin kuat. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram sehingga negara semakin kuat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.